Ya, masih di Morning Zone, masih bersama saya dengan Andri dan juga Om Dani. Siap. Masih bahasannya terkait soal anggaran ya, efisiensi anggaran, ya kan? Dan ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, lebih lanjut lagi dengan pengamat dan pakar ekonomi sekaligus juga dekan FEB Universitas 11 Maret Solo, Prof. Bimo Rizky Samudro PhD. Kita sapa dulu kali ya. Halo Prof. Bimo, apa kabar Prof? Selamat pagi. Ya, baik-baik ya. Pagi, pagi. Iya. Sehat selalu. Prof, sehat Prof? Ya, ya, Prof, alhamdulillah. Ya, kita sehat selalu ya. Iya, Prof, Hmm, kita ngobrol-ngobrol hmm. tadi dengan Om Dani juga nih, Prof, terkait soal anggaran, efisiensi anggaran gitu. Nah, kami melihat ada tidak koheren antara kebijakan efisiensi anggaran ini dengan program-program pemerintah nih, Prof. Nah, menurut Prof sendiri, hal tersebut seperti apa sih nantinya, Prof? Gitu. Oke. Ya, baik. Selamat pagi sebelumnya. Jadi, kalau dari yang bisa saya tangkap di sini ya, sebenarnya kalau ada koherensi ya, antara penghematan atau efisiensi di beberapa sektor ya, atau di beberapa aspek yang mungkin biasa pengeluaran kita banyak ya, kayak operasional rutin ya, dari beberapa kementerian dan seterusnya. Mungkin bisa kalau dialokasikan ke ibaratnya ke fasilitas publik ya, ke pelayanan publik atau ke infrastruktur, itu masyarakat bisa terima ya. Ini yang menjadi pertanyaan adalah efisiensi di beberapa kementerian ya. Misalnya kemarin ada satu liputan ya berkaitan dengan beberapa kondisi di beberapa kementerian gitu ya untuk mengeluarkan pengeluaran rutin terutama untuk energi ya. Jadi lampu-lampu jam 15, jam 16 itu di beberapa kementerian sudah dipadamkan ya. Sehingga kemudian beberapa spot kerja ya, tempat kerja mereka sudah dipulangkan, mereka harus diminta bekerja di rumah. Eh, Mestinya ini kan kalau dananya dialokasikan pada fasilitas publik ya atau infrastruktur Hmm. seterusnya, ini nggak masalah. Tapi kalau kondisi seperti ini kemudian jam 15, jam 16 sudah dimatikan lampunya, pegawai pulang ya, kemudian Iya. mereka harus kerja di rumah, masih di perjalanan ya kalau di Jakarta. Apakah ini kemudian juga bisa disebut sebagai suatu produktivitas gitu ya? Artinya prioritas malah 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 turun ya. Kemudian alokasiannya untuk ke apa tadi istilah fasilitas publik ya itu justru belum tersampaikan atau istilahnya tadi tidak ada koherensi antara penghematan ini atau efisiensi ini dengan eh, meningkatnya fasilitas publik atau meningkatnya eh, infrastruktur atau mungkin misalnya dikaitkan dengan makan gratis dan seterusnya atau makan bergizi. Apakah memang ada koherensi dengan penghematan dari pengeluaran-pengeluaran yang ada di beberapa kementerian atau beberapa departemen ini gitu. Iya. Jadi menurut saya ya kalau memang ada koherensinya salah, tapi kalau prioritas kerjanya malah justru menurun dengan kemudian lampu sudah dimatikan, pegawai-pegawainya diminta untuk pulang, bekerja di rumah, atau bahkan mungkin dia harus bekerja atau di tempat di open space, atau mungkin juga di kafe, di resto gitu ya. Apakah itu lebih produktif? Kita nggak tahu gitu ya. Iya. Ya, masih dalam pertanyaan gitu. Apakah mungkin di tempat yang mungkin katakanlah di kafe dan resto tadi itu justru ada efisiensi atau justru malah pengeluaran personal buat para pegawai-pegawai tersebut. Jadi itu Pegawainya memang makin boros ya, Prof ya? ya mungkin awal-awal dia nyaman ya, tapi ya kita nggak tahu nih apakah Iya, iya. katanya kalau kalau itu kemudian dia bekerja di daerah ya, katanya kemarin ada rencana kalau mendekati hari raya para pegawai-pegawai di pusat ini diminta untuk libur dan diarahkan bekerja di daerah Iya. dengan dia kerja di daerah kemudian dia menggunakan sistem daring gitu ya kerjanya Hmm. itu katanya dia bisa ada multiplier effect buat ekonomi daerah gitu. Daerah. Ketika si warga sebagai ini pulang ke daerah gitu ya atau dia mudik gitu. Mudik Iya, lebih iya. lebih cepat atau lebih awal gitu. Katanya seperti itu. Nah, Nah, cuman ini kan masih dalam tanda tanya apa memang benar efektif seperti itu. Itu sih, Mas. tapi terkait soal pelayanan publik berarti itu jadi perhatian Hmm. khusus ya, Prof ya? Apakah pengurangan ini memang efisien dengan
pelayanan yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada WFA ya. WFA, ya WFA 2 hari ya, WFO-nya 3 hari gitu untuk ASN. Dan ini kan akhirnya jadi banyak spekulasi-spekulasi nih. Apakah kemudian pelayanannya nanti hanya 3 hari aja 1 minggu gitu? Wah, ini repot juga nih kalau untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan apalagi memang ada pelayanan-pelayanan yang langsung menyentuh ke masyarakat gitu, Prof. Menurut Prof sendiri seperti apa? Ya, jadi kalau misal 3 hari kerja di office, kemudian 2 harinya dibebaskan dia bekerja di mana saja. Mungkin untuk beberapa pekerjaan, ya, koordinasi bisa dilakukan ya. Artinya bisa menggunakan daring, sistem daring gitu. Bisa mungkin kita bisa mengukur kinerjanya, bisa mengukur efektivitas kerjanya dan koordinasi di tiap-tiap apa namanya bagian atau di tiap-tiap sub ya di kementerian misalnya seperti itu. Tapi untuk apa namanya office atau kantor-kantor pemerintah yang dia memberikan pelayanan pada publik langsung ya, pelayanan langsung yang tidak bisa digantikan lewat daring, ini tadi seperti yang bilang masih menjadi pertanyaan apakah masyarakat justru malah tertunda ketika dia mau menyelesaikan apa namanya suatu suatu kebutuhan yang misalnya untuk perizinan dan seterusnya, justru malah karena pegawainya tidak bisa ditemui langsung dan sistem apa daringnya, sistem online-nya tidak bekerja dengan baik atau belum bekerja baik, ini bisa menjadi penghambat justru dari apa pelayanan pada publik. Meskipun tadi saya bilang kalau misalnya pengeluaran turis air dan seterusnya untuk para di kementerian tadi bisa dikurangi gara-gara pegawainya diminta untuk pulang lebih awal gitu ya, ataupun juga mungkin di rumah lebih banyak dibandingkan dengan di kantor misalnya ada 2 hari gitu ya. Nah, ini belum tentu alokasinya ini atau penghematan atau efisiensinya ini bisa dialokasikan ke tadi misalnya ke beberapa misalnya pelayan-pelayan publik ya infrastruktur publik yang baik. Kemudian yang kedua bisa jadi uh, apa dari sisi kinerja mereka ini juga perlu diukur apakah efektif atau tidak. Ada pekerjaan yang bisa terkontrol lewat online, ada yang mungkin harus dikoordinasi lewat dia koordinasi langsung. Dan juga pelayan publik juga bisa ada yang bisa lewat daring, tapi ketika sistemnya belum berjalan baik, gitu ya, lewat daring atau online, saya pikir juga tidak bisa menyelesaikan masalah secara langsung buat publik gitu ya. Mungkin itu sih Mas. Prof, Ya. izin Prof, soal yang tadi dampak efisiensi ini kan kita punya target 8% ekonomi tumbuh ya. Nah, dengan Iya. pemangkasan ini gimana Prof ya untuk mencapai 8% tersebut Prof? Apa akan achieve gitu, Prof, untuk pertumbuhan ekonomi dengan adanya pemangkasan ini gitu? Kalau Mas tanya saya pribadi ya, Iya. saya boleh bilang 8% itu cukup berat ya. Iya. Ya, artinya dengan efisiensi ini targetnya investasi dikelola dengan lebih produktif dan punya daya saing, minimal arahnya sudah ke katakanlah kita sebut angka 6% ya. 5-6% ini sudah bagus. Iya. Kalau lari ke 8% saya rasa butuh butuh Mas. Karena kenapa? Kenapa saya bilang butuh? Karena satu, kemarin kan logika pemerintah gini, ketika ada penghematan, masyarakat kan tadi saya bilang mereka ke daerah atau kerja di mana saja, nggak terpusat di Jakarta misalnya gitu. Harapannya ketika mereka itu kerja di anywhere gitu ya, mereka punya multiplier efek buat daerah atau lokasi tersebut. Ini yang jadi logika pemerintah sehingga bagaimana ada spread ekonomi di eh, daerah gitu ya. Sehingga arah untuk mencapai pertumbuhan 8% ini bisa dicapai kan gitu. Jadi ada penghematan, ada spread ke daerah gitu ya. Ya, ada spread ke daerah. Nah, ini yang menjadi target pemerintah untuk bisa ada arah untuk pertumbuhan ekonomi 8%. Cuman saya pribadi tetap saya bukan mengatakan pesimis ya. Iya. Kalau arahnya sudah misalnya sudah ada efisiensi, kemudian dana yang bisa dialokasikan atau dikelola dengan baik,
arahnya ke 6% aja udah cukup bagus. Tapi untuk ke 8% Oh, dengan kondisi populasi dan kondisi misalnya perubahan iklim ya, yang itu tentunya iya. berpengaruh ke arah harga pangan. Karena ini arahnya ke arah inflasi dan seterusnya. Kok saya rasa 6% ini masih berat ya Mas. Sulit Itu berarti sih. Prof ya untuk sampai ke 8%. Iya. Dengan Prof, penghematan ini masih saya belum bisa bisa ya. Kan tadi harapan gini, efisiensi di pusat, iya. mereka kerja di daerah spread gitu kan, Yap. nyebar Mm-mm. multiplier nih. Masing pekerja-pekerja ini artinya dia kerja dimanapun sehingga bisa membuat katakanlah dia tadi misalnya kerja di mana di daerah di mana Iya. ada penyebaran. Hmm. Nah, ada istilahnya kalau di orang ekonomi bilang ada efek apa namanya efek merembes ke daerah gitu ya. Iya, iya, iya. Ketika dia Kolateral, kerja di daerah. kolateral efek lah gitu ke daerah ya. Nah, tapi Heeh. kenapa saya masih pesimis karena paling tidak itu bisa tercapai nggak bisa hanya 6%. Gitu. Iya. Karena nanti masalah kondisi iklim, kemudian apa istilah ketimpangan Iya. ya antar daerah. Misal gini lah, apakah kerja daring bisa dilakukan di daerah-daerah terpencil sekarang? Mm-mm. Nah, ini kan jadi infrastrukturnya udah dukung belum gitu. Misal kamu kerja harus work from everywhere atau Iya, iya, work from iya. anywhere gitu ya. Prof, Kalau di pertanyaan Jawa terakhir, saya Prof. rasa masih bisa gitu. Pertanyaan terakhir, Prof. Idealnya menurut Prof seperti apa? Kondisi Kalau idealnya. dari saya sih kondisi idealnya sekarang gini, saya rasa eh, kita oke ya penghematan boleh atau efisiensi boleh, tapi menurut saya perlu diukur juga terhadap biayanya gitu ya. Dan kemudian misalnya ada pemangkasan besar-besaran, tapi alokasinya tidak jelas gitu. Terus saya kasih contoh misalnya negara Skandinavia ya, negara-negara Swedia, Iya. Norway gitu ya. Itu mereka pajaknya tinggi, ya, Mm-mm. diberikan pajak untuk beberapa sektor. Tapi yang mereka pastikan adalah Iya. alokasi dari fiskalnya ini lari ke infrastruktur. Hmm. Publiknya bisa oke, kita bisa bilang bahwa mereka negara nggak sebesar Indonesia gitu ya. Iya, iya. Indonesia tantangannya lebih besar karena kepulauan. Hmm. Nah, menurut saya paling tidak tadi alokasi efisiensi itu pastikan dulu. Pemerintah harus pastikan ini loh, lari ke sini sekian persen, lari ke sektor ini sekian persen. Terutama yang sektor-sektor yang ya, publik gitu. Nah, Iya. ini yang jadi memberikan trust juga kepada masyarakat. Siap. Itu sih. Siap. Terima kasih Prof atas waktunya. Oke. Sehat-sehat terus. Ya, Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Prof ya. mudah-mudahan Seru banget ini. siap. Iya, ya. Terima Terima kasih, kasih Prof. Prof. Ya, selamat siang, selamat pagi. Siang. Selamat. Ya. Oke Prof. Tuh Iya. kan, Apa tuh? ada efek domino kan. Iya, ada efek domino memang dari efisiensi itu gitu. Tadi yang seperti disampaikan, sebenarnya sih nggak masalah efisiensi. Asal tujuannya kemana. tujuannya kemana, Yang alokasinya sampai nanti kemana PNS gitu. malah nggak jelas kan. Iya, Ada benar. yang mati lampu jam 4, ya kan? Hemat AC. Mau ngeprint nggak bisa, udah mati. Iya. Malah nanti akhirnya tertunda semuanya. Emang sih Iya dampak itu infonya adalah ini Iya. untuk MBG, tapi kan Iya. masa ya semua untuk MBG kan? Iya, makanya harus ada juga program-program pemerintah yang langsung menyentuh ke masyarakat. Langsung dong. Iya, yang benar-benar dirasakan. Tapi tadi yang jadi garis bawah itu adalah sebenarnya trust. Nah, itu. Bagaimana pemerintah bisa memberikan kepercayaan gitu kan, rasa percaya gitu, mendapatkan rasa percaya Yang dari masyarakat, iya. gitu kan Jangan sama intinya. tuh anggaran di A dicoret, malah untuk yang lain kan? Iya, Nah itu. nah itu dia jangan sampai. Wah, keren banget ini obrolan kita nih Om Den. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke, Zoners, demikian Morning Zone untuk hari ini. Emang agak berat bahasannya. Tapi penting banget nih. Tapi penting. Ya paling nggak kita paham dan kita tahu ya seberapa besar sih efek dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.